sharing khotbah saya pagi hari ini adalah Tuhan ini punya goal buat saya dan saudara. Berapa banyak di sini yang punya anak? Oke. Kalau Anda punya anak, Anda punya goal? Atau Anda cuma sekedar beranak? Anda punya goal gak? Anda punya goal. Pada waktu Tuhan membawa kita keluar dari Mesir, Dia Allah yang punya spesifik goal dalam hidup kita. Dia ingin kita menyelesaikan bagian yang terbaik selama kita di muka bumi ini. Amin. Nah, saudara, apa yang membuat saya mau berkata begini, saudara, di Markus 4 dengan cepat. Markus 4 ayat 30. Haleluya. Anda harus mengerti daya cipta, daya kekuatan yang dahsyat dalam kerajaan Allah itu seperti apa. Markus 4 ayat 30. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah. Jadi kalau Anda mau mengerti seperti apa sih kerajaan Allah itu? Dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Nah, saya percaya kekristenan kita seperti pada waktu kita lahir baru, kita seperti biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Oke? Dan dikatakan begini, ayat 31. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Nah, ayat 32. Anda harus belajar sistem kerajaan Allah pada waktu ditaburkan, ia tumbuh. Dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan itu ia tidak berkata-kata kepada mereka. Jadi Tuhan make sure setiap anak-anak Tuhan mengerti hari itu. Tapi dikatakan itu, tapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Nah, saudara, Anda melihat bahwa di dalam kerajaan sorga pada waktu sesuatu ditabur, semua secara natural akan tumbuh menjadi besar. Anda yang dulu cuma dengar firman, one day Anda akan membagikan firman. Anda yang dulu cuma minta, Anda one day akan memberkati. Amin. Saudara, pada waktu di bagian firman, Anda punya goal begini. Kalau aku biasa ngutang, suatu saat aku bisa jadi berkat gitu loh. Dulu yang aku ini selalu sakit hati, one day aku bisa memberikan kasih dengan Tuhan. Amin. Itu yang kenapa saya mau berkata semua benih yang paling kecil itu one day kalau yang natural yang ditabur dalam kerajaan Allah akan growing sebenarnya. Amin. So pagi hari ini make sure Anda mengerti. Nah, apa yang membuat kita seringkali tidak mengalami peninggian itu? Tidak mengalami growing itu. Saya bagikan dari Selasa kemarin. Yang pertama adalah kerendahan hati. Anda untuk ditabur dalam benih, dalam kerajaan Allah, Anda harus punya kerendahan hati. Artinya kerendahan hati kalau saya mau katakan dengan gini. Yang lama harus berani dan percaya kepada Dia digantikan dengan sesuatu yang baru. Saudara, pada waktu firman Tuhan dibagikan, pengalaman seburuk apapun dalam hidup saudara, Anda harus belajar rendah hati dan percaya bahwa yang terbaik Tuhan sediakan di masa yang akan datang. That's humble. Amin. So pada waktu firman Tuhan dibagikan, percaya pagi hari ini bahwa yang terbaik Tuhan sediakan di masa depan. Seringkali kerendahan hati simple. Seringkali pada waktu firman Tuhan dibagikan, kita penuh dengan apa yang namanya kekerasan hati. Nanggap, seperti yang sudah-sudah terjadi seperti yang dahulu. Itu mental Mesir yang mengerikan sekali. Saya akan bawa Anda ke arah itu pagi hari ini. Nah, saya tulis beberapa fakta di dalam Alkitab. Yesus pun harus dibaptis oleh Yohanes. Dia ngerti apa itu kerendahan hati. Dari benih yang kecil tumbuh jadi besar. Amin. Nah, setiap orang Yesus dipakai oleh Tuhan di umur berapa? 30 tahun. Saya mau berkata gini, setiap orang selalu ada umur
kedewasaan rohani. Nah itu yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Karena di umur kedewasaan rohani itu, semua yang ditabur itu mulai jadi besar. Are you with me, church? Nah Anda harus masuk ke fase itu. Fase di mana musim benih kecil itu mulai bertumbuh dan mulai berbuah. Yang dulu gampang kecewa di musim itu, waktunya Anda mulai membalikan semua keadaan dalam hidup saudara. Come on, church. Yesus pun harus belajar rendah hati. Dia harus dibaptis. Tapi Alkitab katakan dia harus menjadi, tanda kutip, menjadi manusia 100% selama 30 tahun. Baru setelah umur 30 tahunan dia dipakai Allah dengan luar biasa. So setiap anak Tuhan harus mengalami apa yang namanya fase sebelum 30 tahun itu. Saya mau berkata gini, bukan secara umurnya, tapi dengan pengertian bahwa itu adalah momentum di mana setiap anak Tuhan memegang apapun diberkati dan jadi. Tapi seringkali yang menghalangi itu kerendahan hati kita. The greatest parents adalah orang yang pernah lulus menjadi anak. Saya ajarin kepada hari Sabtu di XO gini. Anda mau jadi orang hebat gak? Jadi pegawai hebat dulu. Nangkap saudara. Seringkali orang tidak pernah memasuki berkat 30 tahunan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah lulus untuk punya kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Anda bisa mengikuti seseorang di atas saudara dengan baik. Dan Anda akan mengalami berkat 30 tahunan itu. Kemarin Saudari Foni khotbah soal sebelum sacap. Dan saya rasa ada benarnya. Karena Daud dipakai Tuhan di umur 30 tahunan. Yusuf dipakai Tuhan di umur 30 tahunan. Nah 17 tahun ngapain? Jadi hamba. Nah suatu saat saudara, Bishop Dek pada waktu dipanggil jadi full timer. Ada sebuah peristiwa yang bagus sekali. Dia adalah lulusan dokter. Saudara, suatu saat Bishop Dek pada waktu dipanggil jadi full time, ayahnya ngomong gini. Kamu ini kalau jadi dokter bisa menghasilkan jauh lebih besar. Nah, Bishop Dek mengalami apa yang namanya pendidikan awal kerendahan hati menjadi pelayan Tuhan. Dia berkata gini, Tuhan, saya tidak mau dikasihani orang dari uang receh. Karena beliau adalah punya background orang kaya, papanya salah satu punya kuda, range kuda, jadi pasti orang kaya lah saudara. Nah, dia punya mindset kalau ikut Tuhan itu harus sisa. Dan apa yang terjadi? Suatu saat dia tanya, Tuhan saya gak mau diberkati dengan cara begini. Saya dikasih recehan sama orang. Saya mau bekerja dan menghasilkan karena skill saya. Lalu suatu saat Tuhan berkata dengan jelas, dia berkata, Dek, kamu tuh di mataku gak ada apa-apanya. Justru aku pakai kamu karena aku ingin berkati kamu lebih. Jadi sudah waktunya lagi Anda punya message gini, oh kalau saya punya waktu hidup sisa, saya kasih Tuhan. Itu bukan kerendahan hati. Dan apa yang terjadi saudara, bertahun-tahun Bishop diajarin di dalam bukunya berkata begini, bertahun-tahun saya cuma sebagai pengkhotbah kelompok kecil yang saya gak tahu kapan bertumbuh. Tapi apa yang bertumbuh kalau saya belajar dari buku itu? Kerendahan hati. Karena setiap kita dalam kekristenan kita melahirkan kerendahan hati, ujungnya selalu peninggian buat saudara. Itu kenapa Tuhan punya goal. Pastor, kenapa saya harus melewati hal-hal tertentu? Simple sebenarnya. Kalau Anda punya mindset yang penuh dengan hadirat Tuhan, Anda berkata, oh berarti aku akan ditinggikan. Amin saudara. Saudara, Bishop ini pada waktu dia mengalami itu, dia ada sesuatu yang ke-switch di pikiran dia. Ternyata melayani Tuhan itu bukan dapat recehan. Lebih. Saya berdoa di sini atau one day tidak ada full time berkata begini,
karena saya udah dipecat di 100 perusahaan, gue daftar jadi full time. Gak kepake. Itu bukan kerendahan hati. Tapi kerendahan hati adalah kamu memilih dengan sangat waras bahwa ini loh lebih berharga. Dan I am humble myself, submit di bawah Tuhan. Are you with me, church? So upah kerendahan hati apa? Peninggian. Jadi kalau Anda suami istri, Anda bos, atau Anda seorang anak, setiap Anda rendah hati, apa ujungnya? Wah, enaknya dia dong Tuhan. Enggak. Apa? Saya ditinggikan. Amin. Itu mindset supaya iblis gak masuk dalam pikiran saudara. Amin. Setiap saya ngalah, ujungnya apa? Saya ditinggikan. Itu hukum kerajaan Allah. Setiap saya direndahkan akan apa? Di elevation. Nah, kenapa saya merasa saya yang disakitin? Jiwa. Nanti saya akan bahas sedikit, saudara. Saya mau berkata kerendahan hati punya sesuatu yang powerful sebenarnya. Mari kita buka sebentar di Matius 18 ayat 3 sampai 4. Nah, ngejalaninya itu yang repot. Karena bagian mana yang disentuh? Kesombongan di mana? Di jiwa kita. Kalau Anda berkata orang sakit hati sombong, sombong. Nanti akan belajar. Tanggap. Orang yang suka takut apa? Sombong, sombong. Karena nggak percaya apa? Tuhan bisa bela. Saya mau berkata sombong itu tidak ngomong dompet loh ya. Banyak saya kenal orang kaya rendah hati. Tapi orang susah, sombongnya luar biasa. So tidak berbicara soal tabungan. So Anda safe pagi hari ini, oke? Di Matius 18, itu sikap hati yang keluar bereaksi di dalam hidup saudara. Matius 18 ayat 3 sampai 4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Gawat gak? Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam apa saudara? Kerajaan surga. So poinnya tidak lagi berbicara siapa, tapi apa. Setiap saudara mengalami perendahan dalam hidup ini, jatah anugerah saudara di kerajaan surga menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Itu kenapa mindset pikiran itu penting. Di dalam masa-masa tanda kutip tes, masa-masa Anda mengalami di bawah atau direndahkan, mindset itu menjadi sebuah senjata Allah yang luar biasa. Are you with me, church? So pagi hari ini saya berdoa setiap saudara mengalami apa namanya? Kerendahan hati. Di balik itu selalu ada apa? Berkat. Kita buka 1 Petrus 5 ayat 6. Saya akan buka satu persatu dengan cepat. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya bagikan di hari Selasa, saya mau ulang sedikit lagi. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. So apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup Daud, Yusuf, dan juga siapa? Tuhan Yesus sendiri. Bertahun-tahun tidak terjadi apa-apa di umur 30 tahunan. Nah, jangan anggap itu sebagai sebuah angka, tapi sebagai sebuah momentum. Setiap orang disediakan Tuhan untuk sebuah berkat di musim tertentu. Tahukah saudara, bahkan di musim itu Anda gak perlu ngambil berkat, itu turun sendiri. Nah, di musim hujan, Anda perlu gak minta air? Gak perlu. Saul pada waktu sebelum dia jadi raja, cari keledai aja gak ketemu. Tapi saat dia diurapi, Samuel berkata, do not worry about donkey again. Sekarang
kerjakan seapapun sebanyak mungkin yang tanganmu bisa dapat dan kerjakan. Sebab Tuhan akan membuatnya apa? Berhasil. Pentingnya urapan di dalam keluarga dan gereja sangat penting. Salah satu yang mendatangkan urapan adalah kerendahan hati. So pada waktu saudara, dengar baik-baik. Seberapapun umur saudara pada waktu Anda di kaki Tuhan, datanglah seperti seorang anak kecil. Orang kaya seperti Daud, orang hebat seperti Daud dan juga Ayub. Dia berkata, seperti orang bodoh aku di bawah kakimu Tuhan. Ada banyak hal aku tidak pernah mengerti. Daud berkata, singkapkan apa yang tidak mataku bisa lihat di hadapanmu Tuhan. That's humble. Are you with me church? Salah satu orang cari orang rendah hati adalah suka baca buku. Artinya kamu tidak mau jatuh di lubang yang sama. Salah satu ciri orang sombong adalah Anda jatuh di lubang yang sama. Di sini ada yang mau tiap minggu kesandung di lubang yang sama? No. Dengan kerendahan hati, dengan kamu belajar, kamu bisa avoid ada banyak hal yang gak perlu terjadi dalam hidup saudara. Dengan cepat pagi hari ini. Alkitab katakan supaya ditinggikannya pada waktunya. So di setiap orang selalu ada waktu apa? Peninggian. Saudara, sebuah kesaksian bagus sekali. Saya melihat di banyak pemimpin-pemimpin yang hebat juga termasuk hidup saya saudara. Dan termasuk hidup saudara. Saya lihat ada orang-orang dalam hidup ini mengalami waktu sebelum peninggian. Mau doa kayak apapun jungkir balik dari A sampai Z, lagu A sampai Z, nothing happen. Sampai mereka merendahkan hati dibawa kepada sebuah musim hujan. Nah di musim hujan saya percaya gak ada orang lagi berdoa, ini kan lagi musim mulai hujan. Peak hujan ya. Ada gak Tuhan besok berikan aku hujan, ada di situ? Anda akan berkata apa? Tuhan kurangi dikit hujannya. Nah di musim berkat, itu yang disediakan bagi hamba-hambanya sebenarnya. Saudara saya belajar ada banyak orang berkata kecewa di musim sebelum hujan. Saya berkata sayang. Padahal musim sebelum hujan adalah musim di mana saudara belajar banyak. Dibanding Anda bertanya kapan, kenapa ini terjadi, kapan dan kenapa. Di musim itu Anda harus belajar mengenal siapa engkau. Loh rendah hati mengenal siapa? Orang lain atau dirimu sendiri? Dirimu. Beberapa orang baca buku tentang those who forget. Beberapa orang berbaca soal buku soal mereka yang sombong. Saya berkata kenapa kamu baca? Karena saya tahu saya sombong. Lihat gak saudara? Orang rendah hati punya prevention. Punya preventive life. Nangkap saudara? Kamu tahu kamu kalau masuk restoran itu pasti makan yang kotor-kotor. Kamu gak akan masuk lagi. Kamu punya prevention life. Saudara ada banyak hamba-hamba Tuhan. Di musim sebelum musim hujan besar. Kalau saya katakan sebelum musim peninggian itu. Tuhan membiarkan mereka berdoa jungkir balik, gak ngeliat Tuhan, gak ngerasain Tuhan dan mereka tetap setia dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di musim itu Anda gak akan ngalamin terjadi apapun banyak dalam hidup ini. Sampai ada satu musim, Anda akan mulai berkata gini, dari mana ya? Kok dari utara, selatan, barat, timur, pintu dibukakan? Itu memang musimmu. Come on church. Dan setiap orang berbeda. Selalu saya berkata ikut Tuhan jangan ngomong size. Tapi rasa puasnya. Setiap orang dipuaskan dahaganya kata Alkitab. Nah saya belajar ada orang yang tanda kutip punya motor aja udah bahagia. Tetap berkat gak? Tetap. Kita ngomong jatah.
Saya percaya Anda jatuhnya pasti mobil atau sampai MRT sebenarnya. Tapi saya mau berkata, kepuasan yang diberikan Tuhan dalam hidup saudara sesuai kapasitasmu. Buat aqua segede gini, penuh itu relatif gak dengan gentong gede? Ini contoh botol aqua atau toren. Penuhnya dia dengan penuhnya dia sama? Penuhnya dia tetap puas gak? Tetap. Nah, yang membuat saudara bisa jatuh di hadapan Tuhan adalah gini saudara. Tamak. Kalau kamu minta jatahnya dia, tapi tanggung jawabnya kamu. Got my point? Karena untuk menghandle kekayaan butuh kapasitas. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang-orang yang diberkati Tuhan membutuhkan apa yang namanya kapasitas yang dahsyat sekali. Itu kenapa Anda nggak bisa berkata gini, enaknya hidup kayak dia? No. Can you handle hidup kayak dia atau enggak? Di balik hidup kayak dia mungkin ada ribuan doa. Kamu puluhan aja udah mulai murtad-murtatan. Come on church. Nah, kapan masa peninggian saat kamu ngalamin perendahan itu? Masa kamu tidak dipercaya? Nah, suatu saat seorang hamba Tuhan namanya Joyce Meyer berkata begini, Tuhan, saya ini melayani engkau cuma dapat satu. Tisu toilet saya selalu habis pulang kebaktian. Bertahun-tahun tidak terjadi apa-apa. Cuman small group. Tapi tahu apa yang terjadi? Setiap orang selalu punya masa peninggian. Are you with me, church? Salah satu gembala yang saya banyak belajar di masa lalu. Bertahun-tahun punya rumah yang kebanjiran. Tapi ada satu titik Tuhan balikan semuanya di masa peninggian beliau. Ulang tahun aja dapat 1 miliar. Ulang tahun. Saya lihat setiap orang jangan minta masa peninggiannya itu. Karena itu cuma dibukakan pada waktu apa? Kamu merendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. I'll give God a mighty hand. Nah, apa yang menjadi tanda kutip membuat kita gagal di masa-masa kerendahan hati itu? Ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu apa? Kepadanya. Saya tahu pada waktu masa belum ditinggikan kamu dan saya mengalami kekhawatiran yang begitu banyak. Dan Tuhan kasih kuncinya. Serahkanlah kekhawatiranmu apa? Kepadanya. Nah, di masa itu dia tidak memberkati kamu, dia cuma memelihara kamu. Ayatnya katakan apa? Sebab Ia yang memelihara kamu. So, kalau kamu minta satu, dikasih satu sama Tuhan. Yesaya berkata, sekalipun roti dan air serba sedikit, tapi pengajarku tetap setia. Nah, di masa-masa kamu mengalami kerendahan hati lewat siapapun dan lewat situasi apapun, kamu akan mengalami sebab Ia yang memelihara apa? Kamu. Kalau sampai kamu bisa berkata, Tuhan, setiap kamu ngalamin apapun, kamu berkata, terima kasih Tuhan. Itu pemeliharaan apa? Tuhan. Sampai kamu bisa menghargai yang paling kecil. Dan berkata, saya tahu kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Itu reaksi yang keluar pada waktu kamu mengalami apa? Kerendahan hati. Kamu tahu artinya dipelihara oleh Tuhan. Kecil, tapi rasanya manis sekali. Kalau Anda beli buah kiloan, seringkali kenapa Tuhan tidak kita nih mengenal diri kita pada waktu kita di bawah, bukan di atas. Agree or not? Nah, Tuhan itu seringkali tutup kuping pada waktu engkau pengen minta peninggian walaupun Tuhan tahu itu belum jadi dalam hidupmu. Kalau Anda beli buah kiloan, rasa penghargaanmu beda dengan pada waktu kulkasmu kosong, kamu cuma tersisa satu buah pir di dalam kulkas kamu. Betul gak? Nah, itu artinya sebab Ia yang memelihara
Setiap orang yang ngalamin kerendahan hati harus melewati fase Tuhan memelihara Anda. Bukan Tuhan memberkati Anda loh. Itu nanti di masa peninggian. Ini seringkali anak XO atau orang-orang yang baru menikah ini gagal di sini. Mereka tidak lihat masa-masa Tuhan akan memberkati saudara. Mereka cuma lihat, aku direndahkan, aku gak punya apa-apa. Sampai kamu berkata, dimanapun aku dilahirkan dan masa laluku, Allah punya masa depan yang dahsyat dalam hidupku. Itu namanya merdeka. Are you with me, church? So pagi hari ini belajar mengalami ini. Kerendahan hati. Sakit gak? Sakit. Berapa banyak pernah ngalamin divaksin? Kamu mau nangis gimana pun, orang tuamu tetap vaksin gak? Diapain? Pegang. Gak setiap Anda menangis, Tuhan berkata, ya udah gak perlu. Ada hal-hal tertentu karena dia Bapa kita, dia rejeng kita, dia pegang kita dan berkata, kamu harus selalu yang ini. Karena 1 menit sakit berguna buat 60 tahun hidupmu. Setiap orang harus melewati vaksin kerendahan hati. Dari mana setelah saya udah lulus pester kerendahan hati itu? Dari reaksi. Apa reaksinya? Banyak senyum. Kamu bisa pilih pertempuran yang gak penting buat kamu. That's humble. Kalau hal kecil ribut, pengampunannya 10 tahun, kata Tuhan ini nih. Belum worth it ditinggikan. Apa sih anak kecil? Pagi tabok-tabokan, sore udah main lagi. Apa sih yang paling mahal di dunia ini? Ego. Apa itu ego? Harga diri. Bukan harga lo, harga diri. Dan itu daya rusaknya penyesalan selalu. Berapa banyak pernah ngalamin dan merusak banyak hal dan kamu berkata, aduh kenapa gue bereaksi ya? Hari ini harus bisa tidur tenang malah depresi, stres, kesel, kecewa. Padahal aku bisa berkata, just keep my mouth shut aja. Coba gue bisa lebih nahan bibir dan reaksiku aja. Nah itu harus keluar dari apa? Proses kerendahan hati. Itu kenapa Daud berkata seperti lembu aku keluh di bawahmu Tuhan. Tahu keluh speechless. Dia apa yang cuma diem aja. Tapi saya gak ngomong diem yang kepahitan loh ya. Karena salah satu kamu bisa keluar dari kerendahan hati, masuk masa peninggian adalah kamu bisa senyum. Diapain orang? Ya udahlah, senyum. Bisa gak kecewa? Bisa. Kecewa beda dengan pahit loh. Kecewa itu sampai matahari terbenam kamu buang supaya gak jadi kepahitan. Kepahitan itu tiap hari disimpan di lemari es hidup saudara. Bisa gak manusia kecewa? Bisa dong, orang kamu masuk tol, lupa isi flash, sampai ngantri ke belakang ditintinin terus minta ke belakang, suruh minta belakang lagi dan belakang lagi dan belakang lagi, hanya kamu dikutukin satu barisan lain. Kecewa gak? Kecewa, bisa dong. Tapi gak sampai masuk ke arah pahit. Karena kerugian orang pahit itu besar. Coba praktek deh. Gak percaya, praktek deh. Nanti pulang banyak senyum atau banyak marah, coba praktek. Daya rusaknya bukan kepada orang lain. Itu membakar jiwamu sendiri. Makanya Daud berkata, Tuhan ajar aku punya hati yang apa? Bijaksana. Seorang yang melewati kerendahan hati apa saudara? Masalah besar jadi kecil. Yang kecil dibuang. Gampang ngampunin.
Kita akan belajar pagi hari ini dengan cepat. Oke. Nah, apa yang membuat goal Tuhan itu nyampe dalam hidup kita? Di dalam kekristenan ada apa yang namanya hukum pelayanan berulang. Coba 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Dan ini berhubungan juga dengan kerendahan hati. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Nah, kalau banyak hamba Tuhan berkata, kenapa harus 7 kali? Saya nggak mau bahas itunya karena akan sangat lama. Ada yang berkata 7 angka sempurna, saya percaya itu. Tapi saya nggak mau bahas angka-angkaan. Saya mau cuman sederhana aja. Seringkali Tuhan memberikan anugerahnya yang luar biasa untuk kita punya achieve goal dalam hidup ini dengan rencananya cuman karena apa? Kita melewati apa yang namanya hukum pengulangan. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Nah, kalau Anda hari-hari ini berkata, Tuhan saya itu doa udah diulang-ulang. Anda sedang masuk hukum pengulangan. Nah, anehnya sebelum hukum pengulangan ini, Naaman dikatakan kamu harus mandi di sungai Yordan. Sampai Naaman berkata begini, tidak adakah sungai yang lebih bersih? Kalau Anda pernah ke Israel, itu sungai yang nggak jernih. Apalagi kalau ke sana di bulan Oktober, semua orang pengen dibaptis di situ. Nggak jernih, kotor. Setiap Anda masuk itu lumpur keluar semua. Dan yang paling parah di seberangnya sana ada banyak kuda. Jadi kamu dibaptis di mana? Kotoran kuda. Naaman marah sekali. Apa yang membuat dia marah melebihi kesembuhannya? Gengsi. Kalau sampai one day Tuhan kasih yang baik, hilang karena apa yang namanya jiwamu, rugi kamu. Saya selalu berkata lebih baik vaksin 1 menit. Tapi membawa yang terbaik 60 tahun ke depan. Are you with me, church? Ini Alkitab katakan namanya hukum pengulangan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11. Aku sangka, nah ada banyak anak Tuhan ngalamin mundur dari Tuhan. Kenapa? Karena berpikir apa? Aku sangka. Berapa banyak Anda mundur dari overcomer? Aku sangka gerejanya khotbahnya seperti ini. Atau pendetanya seperti ini. Atau asyirnya seperti ini. Tahukah saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang adaptable. Apa ya adaptable tuh? Gampang beradaptasi. Lihat orang yang gak rendah hati, itu seperti segitiga yang di semua orang harus masuk ke segitiganya dia. Anda pernah lihat anak sekolah minggu atau zaman dulu TK, ada puzzle dari balok, ada papan, harus segitiga sama segitiga, bulat sama bulat. Pernah? Seringkali orang yang nggak rendah hati itu seperti itu. Semua salah karena nggak segitiga. Itu mata seseorang. Dipaksain ke kotak bisa tapi nggak pernah fit. Orang yang punya kerendahan hati bisa dari orang yang rese tetap bisa adjust. Orang yang miskin, kaya, middle, semua. Yesus seperti itu. Coba pagi hari ini, Naaman punya itu. Kalau sembuh, udah siapa yang butuh? Naaman. Siapa yang ngatur? Naaman. Anda datang ke Yesus pagi hari ini. Siapa yang mau disembuhkan? Saya dan Anda. Siapa yang harus taat dan diatur? Saya dan Anda. Ada banyak orang kehilangan keberkat dan kesembuhannya. Karena apa? Harusnya begini. Karena Alkitab katakan Naaman sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu ia menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Jadi dia pengennya apa? Ada hamba Tuhan yang apa? Numpangin tangan dan digerak-gerakin.
Woi, atas nama Israel sembuh. Sembuh. Tapi, Elisa ini mungkin nabi eksklusif. Nah, jiwa itu pengennya itu tanda kutip diapain? Person meet. Dilihat, melihat Tuhan secara fisik. Disentuh secara tanda-tanda nyata. Makanya ada banyak anak Tuhan tidak ingin ikut Tuhan karena Tuhan gak kelihatan. Sama seperti Naaman. Minimal ngerasain ini dong, minimal disentuh, ditumpangin tangan. Dan apa yang terjadi? Ternyata kesembuhan Naaman di luar ekspektasi dan cara manusianya dia. Naaman tidak cuma sekedar sembuh loh ujungnya. Ujungnya dia bertobat loh. Ada gak percaya? Nanti kita akan baca sama-sama. Ujungnya apa? Dia keluar apa yang namanya fleksibilitas dan adaptasi. Seperti apa Tuhan mau, gue ikut deh. Sampai kamu bisa belajar ke situ. Kadang-kadang kalau saya mendoakan orang atau saya berdoa buat masalah seseorang, saya ngerti kalau ini gak dijawab biasanya murtad nih. Sehingga seringkali hamba Tuhan harus maksa Tuhan untuk sesuai dengan segitiga saudara. Padahal dia adalah Allah yang lebih daripada segitiga kita. Saya yakin kalau Naaman tidak punya isu dengan kesombongan, dengan pride. Tuhan dia akan ngalamin apa? Dia akan didatengin Elisa, ditumbangin tangan. Tapi lebih daripada Tuhan ingin menyembuhkan apa yang namanya kustanya. Dia ingin kesembuhan apa? Jiwanya Naaman. Nah, Anda datang ke Yesus, minta seperti yang Naaman alami. Sekalipun menyakitkan Tuhan, tapi kalau itu bagus bagi jiwaku, lakukan. Ada amin saudara. Makanya kalau Anda pernah vaksin, apa yang namanya vaksin difteri atau 4R influenza, apa sih di dalam vaksin itu? Vitamin. Apa? Virus yang tidak melebihi kekuatan antibodi kamu. Jadi seringkali cara Tuhan mendidik kita, membentuk kita adalah orang yang setipe, yang dalam kontrolnya Tuhan, yang tidak melebihi kekuatan kita, tapi dibutuhkan buat kita. Jadi kalau Anda berkata, kenapa saya dilahirkan di keluarga begini, company begini, ngalamin kerjaan begini. Jangan atur Tuhan. Saya berkata, Naaman, kesombongan Naaman, dia diselamatkan karena pegawai-pegawai yang lebih pintar dari Naaman. Pegawainya berkata begini, karena ya udah pegawai gaji kecil ya rendah hati, mau gak mau gak ada pilihan. Jadi banyak anak Tuhan seringkali karena gak ada pilihan rendah hati. Pas diberkati sedikit, ketahuan. Nah, tapi Tuhan pengen bentuk kita jadi emas murni. Nangkap saudara. Dan pegawainya berkata, Tuhanku, jangankan ke sungai Yordan. Kalau Tuhan disuruh misalnya tanda kutip siram air got pun, kalau aku jadi Tuhan, aku mau demi kesembuhan kustaku yang eternal. Dan tiba-tiba orang sombong ini pikirannya kebuka. Jadi kalau Anda bermain dengan jiwa kekristenan saudara, perasaan, pikiran, kehendak, dan kesombongan saudara, apanya yang ketutup sebenarnya? Bam! Untuk ngubah ini, butuh apa yang namanya? Metanoia. Dibarui pikiran. Anda ngerti? Kenapa ada banyak orang pikirannya ini jiwa. Kalau buat orang rendah hati, mandi di got demi kesembuhan apa? Mau? Mau dong. Kalau demi pernikahan yang tanda kutip jadi berkat, ikut konseling, ikut friend rutin, mau gak? Mau dong. Oh iya dong. Demi masa depan yang luar biasa, misalnya ada seminar harus bayar kan, parenting bayarnya 100.000.
Saya lihat semua knowledge, saya berkata knowledge adalah power, buku adalah power. Itu vaksin yang menyelamatkan jiwa saudara di masa depan loh. Ada amin saudara. So kalau Anda mau jadi Naaman, belajar pagi hari ini. Dan ayat 12, ayat 11. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir, kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas apa? Hati. Berapa banyak yang orang kalau dengar khotbah pulang dengan apa? Panas hatinya. Kehilangan apa? Kesembuhan atas kusta. Padahal dia datang ke gereja pengen ngapain? Ke gereja Elisa sembuh. Tapi karena ininya kegedean jiwa dan kesombongannya, lupa dengan tujuannya dia. Come on church. Help me to preach. Haleluya. Tetapi pegawainya datang dan mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seperti saya ngomong, ini mungkin sel grupnya nih. Dan ini saya berkata, Naaman ini perlu orang-orang kayak begini. Yang clear up the mind, clear the air. Nah Anda dalam kekristenan harus punya teman-teman kayak begini. Kalau lagi error, jangan nongkrong di PIK. Number one, kamu masih OKB berarti, karena masih di PIK. Tapi yang saya ngomong adalah gini, Anda harus punya teman-teman seperti pegawai Naaman. Saya punya. Apalagi Anda. Saya tanya, kemarin saya vaksin, dokter ngomong gini. Dokternya mungkin marketing yang baik. Pak mau nggak? Saya aja dokter divaksin Pak. Oh iya, dokter aja nggak kebal. Apalagi saya yang bukan dokter. Mau deh divaksin akhirnya. Nangkap saudara. Anda harus punya orang-orang seperti Naaman. Dan kalau udah punya, kasihi mereka. Berkati mereka. Saya yakin setelah Naaman sembuh, ini pegawai naik gaji semua. Agree or not? Oh iya dong, udah sembuh, udah senang, udah bisa tampil lagi ke pesta perkawinan atau pesta ulang tahun. Kan kusta gak boleh dideketin zaman Israel. Sekalipun dia jenderal. Saya yakin hari itu pesta pegawai naik gaji satu company. Yakin saya. Seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Ayat 14, Naaman taat akhirnya. Akhirnya mau dibaptis. Amen. Anda yang selalu nunda dibaptis, coba deh Anda temenan sama orang yang seperti pegawai Naaman. Amin, biar mau dibaptis. Pastor, saya gak akan siap. Yesus datang kedua kali, Anda gak akan siap. Anda cuma butuh decide. Oke. And Alkitab katakan begini. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai apa? Sungai Yordan. Dan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang anak dan ia menjadi tahir. Ini yang saya katakan ada ayatnya, habis itu dia pengen jadi berkat. Ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu, setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Tahukah saudara Allah yang sama yang menyembuhkan Naaman, Allah yang sama hadir di tengah-tengah kita? Allah yang sama loh. Allah yang sama yang seringkali memilihkan sungai Yordan yang kotor untuk kamu tahir loh. Allah yang sama sanggup. Naaman pernah berkata, Tuhan aku mungkin akan lebih bahagia kalau saya dilahirkan di keluarga seperti ini. Seringkali kita juga sama seperti Naaman.
Tapi ternyata kesembuhan terbaik dari kustanya Naaman adalah keluar dari tipe-tipe pekerjaan bos ke orang tua seperti kotoran sungai Yordan itu tersendiri. Agree? Beberapa orang berkata, Pastor pasti khotbah buat gue. Nah itulah kesombongan. Roh Allah itu seperti angin. Ada yang bisa cegah angin? Setiap saya pulang tinggal Pastor, kamu khotbah buat saya. Gue mana tahu. You know, jangan deny Tuhan. Amen. Dan Elia dia berkata kepada apa? Terimalah kiranya ayat 15 suatu pemberian dari hamba-Mu. Lihat gak jadi berkat gak? Kalau orang sembuh dari kusta pasti pengennya jadi berkat. Pastor, saya selama ini gak mau melayani Tuhan karena trauma segala macam, karena banyak yang mengecewakan, karena apa? Anda jawab sendiri. Karena kusta. Kusta membuat orang tidak lagi bisa ikut Tuhan. Kusta di pikiran, di jiwa, dalam hidup saudara. Tetapi Elia menjawab, demi Tuhan yang hidup dan di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Nah tapi ada yang sesuatu yang luar biasa. Di ayat terakhir. Ayat 18. Kenapa Tuhan pilih Naaman? Kenapa Tuhan pilih Anda overcomer yang bungkusnya kayak begini? Coba bungkusnya. Ada yang kalau khotbah ngantuk, ditegur marah. Kalau enggak selalu lagi melakukan hal yang sama lagi, selama lagi. Kenapa Tuhan sayang Anda dan saya? Karena sebenarnya Tuhan tidak mau ada pembatas antara Naaman dengan dia. Apa pembatasnya? Namanya panas hati. Coba kita lihat sebentar. Dikatakan gini, dan kiranya Tuhan, nah ayat 16, ayat 17, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, are you ready church? Kita akan selesai. Jika demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang apa? Bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Ayat 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini. Dalam perkara yang berikut, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya. Jadi dia ngomong soal bosnya. Dia kerja soal marketplace. Oke. Got it? Sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Ayat 19, Elisa berkata apa? Pergilah dengan selamat. Do you get this? Jadi hari itu di dalam hatinya pengen gak sebenarnya si Naaman itu ikut Tuhan? Pengen. Kalau gak kena kusta, bisa gak dia ikut Tuhan Allah Israel akhirnya? Enggak. Saudara, gereja ini unik. Di balik bungkus semua tanda kutip, bungkus panas hati, ada yang soal jiwa dan segala macam. Di dalam hati yang paling dalam, Tuhan tahu hatimu yang sebenarnya. Mostly Anda di gereja ini, kalau Tuhan mau tahu, lihat hatimu, Anda gak cari apa-apa. Longing in your heart, Anda cari Tuhan sebenarnya. Dan hari itu apa yang terjadi dengan Naaman? Dia pengen kenal Allahnya Israel. Kalau orang berkata Tuhan pilih kasih, enggak. Tuhan pilih hati. Banyak orang berkata begini, Pastor kok dapat favor, emang di sana ada roulette gitu, diputer tiba-tiba nama Berry Pratna favor. Enggak begitu cara kerajaan surga. Tuhan pilih hati. Di Kisah Rasul 3 katakan apa? Dari seluruh orang sakit kusta di negeri itu, Naaman yang dipilih. Anda mau dipilih Tuhan yang di belakang, di depan, di tengah?
Mau lahir tanda kutip dari kusta, kelemahan saudara, struggle saudara, itu kusta saudara. Tapi ujungnya apa? Anda ketemu Tuhan. Mungkin kalau hidup saudara baik-baik saja tanda kutip, kalau Anda boleh milih, Anda gak akan ketemu Allah Israel. Anda cuma ketemu apa? Dewa remote tadi. Pagi hari ini saya berdoa, poin nomor 1 tadi, kerendahan hati Anda lewatin dengan anugerah Tuhan. Tutup Alkitabmu.